Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo semuanya. Disinilah awal dari semuanya dimulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ragil Hidayatullah Faisal. Saya dari kelas 11 MIPA 2 dan saya bersekolah di sekolah yang sangat luar biasa, yaitu MAN 1 Mamuju. Oke. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hipermetropi dan miopi. Yang pertama, poin pertama ada hipermetropi, yaitu rabun dekat. Rabun dekat atau rabun pengertiannya, hipermetropi atau rabun dekat adalah salah satu jenis cacat mata pada penglihatan manusia yang tampak buram apabila melihat benda yang dekat. Mata yang mengalami rabun dekat tersebut tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya itu dekat. Penderita hipermetropi ini mempunyai titik dekat yang lebih jauh dari titik dekat pada mata normal, yakni lebih dari 25 cm, dan juga titik jauh berjarak tak berhingga. Nah, seperti pada gambar pertama, ini adalah gambar mata yang mengidap penyakit hipermetropi, yang dimana jarak pantulan bayangan benda itu berada di belakang retina. Nah, pada gambar yang kedua, kita melihat adanya lensa cembung yang berada di depan mata. Nah, lensa cembung ini berfungsi untuk merubah pola atau merubah efek pantulan cahaya atau benda yang tadinya dia berada di belakang retina, dia bisa tepat di retina berkat bantuan lensa cembung ini. Oke, lanjut. Gejala yang akan dialami oleh penderita hipermetropi: yang pertama, penglihatan tidak fokus ketika melihat objek yang dekat. Yang kedua, harus menyipitkan mata untuk melihat sesuatu yang lebih jelas. Yang ketiga, mata terasa tegang, sakit, atau terbakar. Yang keempat, mata lelah atau sakit kepala usai melihat pada jarak dekat dalam waktu lama, misalnya menulis, membaca, atau menggunakan komputer. Cara mengatasinya. Nah, penderita dengan rabun dekat ini dapat dibantu dengan alat. Nah, jadi penderita rabun dekat ini dibantu dengan menggunakan kacamata yang berlensa cembung atau positif. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita akan sedikit mencatat tentang rumus yang akan digunakan beserta keterangannya. Jadi di sini ada dua rumus. Yang pertama, rumus untuk mencari P, yaitu P sama dengan 1 per F, dan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, dengan keterangan P sama dengan kekuatan lensa, dioptri, F sama dengan fokus lensa, meter, S sama dengan jarak benda, meter, S aksen sama dengan jarak bayangan, meter, dengan catatan F plus jika lensa cembung dan F min jika lensa cekung. Nah, S aksen selalu bernilai negatif dan S itu nilainya tak hingga. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal pada poin hipermetropi ini. Seseorang penderita hipermetropi memiliki titik dekat 50 cm, hendak membaca pada jarak baca normal. Orang tersebut memerlukan kacamata berkekuatan. Nah, ini maksudnya berkekuatan berapa dioptri. Jadi, diketahui S aksen sama dengan minus 50 cm. Nah, kenapa dia minus? Karena S aksen itu nilainya selalu negatif. Nah, ini didapatkan di sini. Nah, penderita hipermetropi memiliki titik dekat 50 cm. Nah, sedangkan S diketahui di soal itu dia terurai dalam kalimat ini. Dalam kalimat hendak membaca pada jarak baca normal. Nah, karena S itu jarak benda, nah jadi orang itu, mata itu dapat melihat objek secara jelas ketika dia berjarak kurang lebih 25 cm sampai 30 cm. Nah, itulah jarak baca normal manusia.
Nah, jadi S-nya sama dengan 25 cm. Yang ditanya adalah P-nya. Jadi, atau P-nya ini adalah kekuatan lensa ya. Jadi, jawab langkah yang pertama itu kita terlebih dahulu hitung fokus lensa atau F. Jadi kita pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per 25 cm ditambah 1 per min 50 cm. Nah, sama dengan 2 dikurang 1 per 50 cm. Nah, di sini kenapa bisa seperti ini? Karena dia disamakan dulu penyebutnya. Nah, 25 bisa dibagi 50 dan 50 pun bisa dibagi 50. Sehingga 50 kita bagi 25 dapat 2, dikalikan 1 dapat 2. 50 kita bagi min 50 dapat min 1. Min 1 dikali 1 dapat min 1. Sehingga 2 dikurang 1 per 50 cm. Dan hasilnya adalah 1 per 50 cm. Nah, F sama dengan 50 cm karena angka 1 yang ada di sini itu jika dipindahkan ke depan hasilnya tetap sama, cuman dikali 1. Jadi tetap hasilnya F sama dengan 50 cm. Nah, 50 cm ini kita mau ubah ke dalam meter sehingga hasilnya menjadi 0,5 meter. Nah, langkah yang kedua kita menghitung kekuatan lensa atau P dengan rumus P sama dengan 1 per F. Nah, jadi sama dengan 1 per 0,5 meter. Nah, sehingga kita mendapatkan 2. Karena 1 kita bagi 0,5 dapat 2 dioptri. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Lanjut. Nah, poin kedua adalah miopi atau rabun jauh. Pengertiannya, miopi atau rabun jauh adalah salah satu jenis cacat mata pada penglihatan manusia yang tampak buram apabila melihat benda yang jauh. Penyebab dari rabun jauh karena bola mata terlalu tebal. Kecilnya daya akomodasi tersebut menyebabkan berkas cahaya yang seharusnya tiba pada retina itu berpotongan di depan retina. Dengan kata lain, bayangan tersebut berada jauh di depan retina. Nah, hal ini jelas tergambar pada gambar pertama, yaitu mata, di mana objek bayangan itu berpotongan di depan retina disebabkan karena tebalnya bola mata yang menyebabkan berpotongnya pantulan benda sehingga bayangan terbentuk di depan retina. Nah, pada gambar kedua, sama seperti halnya hipermetropi, kita dibantu oleh lensa, tapi dia adalah lensa cekung. Mengapa demikian? Karena lensa cekung ini juga berfungsi dalam mengatur efek pantulan bayangan yang tadinya dia terpotong di depan retina sehingga dia bisa jatuh tepat di retina. Lanjut. Nah, gejalanya. Jadi, gejala yang dialami oleh penderita miopi yang pertama itu sakit kepala, yang kedua mata lelah karena mata bekerja secara berlebihan, yang ketiga sering mengedipkan mata, yang keempat sering memicingkan mata saat melihat benda-benda jauh, yang kelima sering mengucek mata. Nah, jadi ini sering mengedipkan mata dan juga sering mengucek mata itu adalah gejala yang sangat sering ditemui oleh penderita miopi. Nah, yang terakhir adalah terlihat tidak menyadari keberadaan objek yang jauh. Jadi penderita miopi itu kadang tidak menyadari objek yang jauh jaraknya. Dia baru menyadarinya ketika dia sudah mendekat dengan objek tersebut. Nah, cara mengatasi orang yang terkena rabun jauh adalah dengan menggunakan lensa yang dapat menyebarkan sinar supaya bayangan tersebut tepat di retina. Nah, seperti tadi. Jadi, lensa tersebut merupakan lensa cekung atau lensa negatif yang memiliki sifat divergen. Yang ini ya, ini lensa cekung. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Oke, contoh soal pada poin miopi adalah seseorang tidak dapat melihat jauh dengan jelas. Dia disarankan dokter memakai kacamata min 1D. Nah, jadi D ini inisial dari dioptri. Nah, titik jauh mata adalah jadi di sini pembahasan diketahui P sama dengan min 1D. P sama dengan min 1D.
itu didapatkan dari sini, memang kacamata dengan kekuatan min 1D. Nah, S sama dengan tak hingga. Nah, ini didapatkan dari rumus yang awal tadi. S sama dengan tak hingga. Nah, yang ditanyakan adalah titik jauh mata atau S-aksen. Nah, cara menjawabnya yaitu langkah pertama, terlebih dahulu hitung fokus lensa atau F. Nah, P, jadi cara mencarinya adalah P sama dengan 1 per F. Nah, jadi F itu sama dengan 1 per P. Jadi, sama dengan 1 per min 1D. Jadi 1 dibagi dengan min 1 dapat min 1 meter. Karena dia F, jadi dalam bentuk meter. Langkah kedua yaitu menghitung S-aksen. Jadi kita menggunakan rumus yang awal juga, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S-aksen. 1 per S-aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini 1 per S-nya kita pindahkan ke depan sini, sehingga yang tersisa adalah ini, sehingga persamaannya seperti ini karena ininya pindah ke sini, ke depan. Nah, jadi 1 per S-aksen sama dengan 1 per min 1 meter dikurang 1 per tak hingga. Nah, jadi ini tak hingga simbolnya adalah ini, unlimited. Jadi sama dengan 1 per min 1 meter dikurang 0. Jadi 1 per tak hingga itu hasilnya adalah 0. Nah, jadi didapatkanlah hasil 1 per min 1 meter. Nah, S-aksen sama dengan min 1 meter. Kenapa? Karena angka 1 yang ada di sini, jika kita pindahkan ke depan, sama karena dikalikan 1 saja, sama seperti tadi. Jadi dia langsung menjadi S-aksen saja. Nah, jadi karena pada soal tidak didapatkan bentuk meter, maka kita ubah dari 1, kita ubah ke cm, kita dapatkan 100 cm. Nah, di sini kita bernilai negatif dan ini sudah benar. Tapi pada soal dia lupa untuk menambahkan angka negatif. Seharusnya di sini min 50, min 75, min 100 dan min 200. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, mungkin cuman seperti ini presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih kepada ibu guru saya yaitu Ibu Asrianti yang telah memberi tugas seperti ini. Kepada atas perhatiannya, sebelum keluar tolong di like, di subscribe dan di share. Nah, jika ada yang ingin bertanya bisa menghubungi Surel maupun WA. Sekian, kekurangannya mohon dimaafkan, kelebihannya mohon diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.